Presiden Jokowi dan kemajuan Bali menuju Indonesia Raya yang sehat, aman, damai, dan maju. Penulis Firman Jaya Daily, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia. Provinsi Bali, Pulau Dewata, Indonesia sungguh-sungguh berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah kegiatan bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional. Juga dalam rangka penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan internasional G20 dan kegiatan kenegaraan Presiden RI Jokowi sebagai Presiden G20. Kemudian tuan rumah penyelenggaraan Apel Siaga Kepala Satuan Wilayah Kasatwil Polri se-Indonesia dan tuan rumah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Kadin se-Indonesia. Bahkan masih ada lagi beberapa kegiatan institusi dan komunitas lainnya selama beberapa hari di beberapa lokasi di Bali. Keseluruhan kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari di awal Desember 2021. Ada agenda kerja dan kegiatan jajaran Kementerian PUPR RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Basuki Hadi Muljono. Ada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Siti Nurbaya Bakar. Ada jajaran Kementerian BUMN RI dan sejumlah BUMN di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Erick Thohir. Kemudian ada jajaran TNI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ada jajaran Polri di bawah kepemimpinan dan kehadiran Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Ada jajaran Kementerian Luar Negeri RI, keberadaan dan kehadiran serta kegiatan pejabat tinggi negara tersebut pada dasarnya berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan KTT G20 dan posisi negara Indonesia dan Presiden RI Jokowi sebagai pemimpin presidensi G20, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dan terutama daerah dan masyarakat Pulau Dewata, berhasil dengan gemilang menyampaikan sejumlah pesan moral dan kultural berbasis stabilitas keamanan, kualitas hukum, serta kualitas perekonomian Indonesia. Bobot pesan tersebut sangat berdampak kuat, positif, efektif, dan produktif bagi masyarakat dan komunitas domestik nasional dalam negeri, serta bagi masyarakat komunitas dunia internasional dan negara-negara lain, juga bagi keseluruhan institusi-institusi regional dan internasional. Intinya adalah perihal Indonesia Raya yang sehat, aman, damai, kondusif, sukses, dan maju. Momentum keseluruhan rangkaian kegiatan Apel Siaga Kasawil Polri, seluruh pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia berhasil dengan bobot nilai tinggi, membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intisari pesan tersebut adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin meningkatkan dan memudahkan percepatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum dan keadilan. Perspektif tersebut terutama dalam kerangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi, serta percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi, dan berbagai subsistem perekonomian lainnya yang terkait. Kehadiran Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan pidato dan kata sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri se-Indonesia semakin menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya posisi, peran, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Polri. Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan, kemasyarakatan, dan pemerintahan
memperhatikan dan mendukung sepenuhnya institusi Polri dan jajaran dalam membangun dan memajukan Indonesia berbasis negara Pancasila, negara hukum Indonesia, negara demokratis konstitusional, negara Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan dan kebijakan dalam kegiatan apel siaga Kasatwil Polri se-Indonesia dan juga dalam beberapa kesempatan mengenai Polri yang presisi, filosofi, doktrin, dan substansi tersebut pada dasarnya dan pada gilirannya mereformasi dan mentransformasi Polri dan keseluruhan jajaran untuk semakin dan selalu bersama rakyat memajukan Indonesia. Juga harus senantiasa membumikan dan mempraksiskan nilai-nilai dan sistem nilai Pancasila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tribrata. Apalagi institusi Polri belum lama ini atau baru-baru ini menurut hasil penelitian dan survei lembaga independen mendapat penilaian terbaik dan tertinggi serta memperoleh kepercayaan publik sebagai institusi terpercaya atau terbaik dan tertinggi yang dipercayai publik. Perihal tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden RI Jokowi dalam pidato dan sambutan arahan di acara pembukaan apel siaga Kasatwil Polri se-Indonesia. Ada sejumlah ketua lembaga negara, menteri, pejabat tinggi negara, dan Panglima TNI datang menghadiri dan menjadi pembicara atau narasumber. Demikian juga mengenai momentum penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan Rapimnas Kadin, pimpinan dan pengurus Kadin Pusat dan Kadin Daerah. Forum ekonomi dan suasana kebatinan tersebut berhasil membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intinya adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin melakukan percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sumber daya dan energi perekonomian beserta infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia. Bahkan institusi beserta jajaran birokrasi, politik, hukum, keamanan, dan institusi terkait lainnya diharapkan dan diarahkan untuk bekerja, bertugas dan bertanggung jawab bersama Kadin perihal tersebut untuk memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian. Demikian juga untuk penyiapan, penataan, dan penguatan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia. Prasyarat dan persyaratan mutlak menuju dan membangun perekonomian adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang dinamis, demokratis, dan kondusif. Kedatangan Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan pidato dan kata sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan Rapimnas Kadin se-Indonesia pada dasarnya memastikan kualitas posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab komunitas pengusaha di Indonesia, Kadin. Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan dan pemerintahan tentu mendukung dan mendorong pekerjaan dan pemajuan Kadin dan jajaran, terutama dalam memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian. Juga dalam rangka membangun dan memajukan ekonomi kreatif, produktif, dan inovatif. Ada investasi, produksi, distribusi, penciptaan, peningkatan, dan perluasan lapangan kerja baru dan terbarukan. Kemudian ada pergerakan dan pertumbuhan perekonomian berbasis ekosistem atau ekologi dan kualitas lingkungan hidup. Juga perekonomian berwarna pemerataan dan keadilan sosial dan struktural. Juga ekonomi hijau. Sesungguhnya ekonomi hijau sangat Indonesia karena sesuai dengan sistem nilai keindonesiaan raya. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid beserta jajaran pimpinan dan fungsionaris Kadin Pusat dan Kadin Daerah memiliki komitmen dan tekad beserta kemauan kuat dan berkehendak baik untuk membangkitkan dan memulihkan Indonesia, terutama dalam hal perekonomian.
juga berikhtiar dan berniat membangun dan mengorganisasikan Kadin untuk menjadi garda terdepan dan lokomotif perekonomian Indonesia. Demikian juga tentunya jajaran pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Pada dasarnya, mesti selalu bekerja sama dan bergotong royong bersama dengan Kadin. Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, datang menghadiri sekaligus menyampaikan pidato dan kata sambutan arahan, sekaligus menutup kegiatan Rapimnas Kadin se-Indonesia. Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga melakukan kunjungan kerja dengan sejumlah agenda kegiatan kenegaraan. Ada juga beberapa ketua lembaga negara, menteri, pejabat tinggi negara datang menghadiri, mengikuti dan menjadi pembicara narasumber di dalam kegiatan Rapimnas Kadin. Menurut penulis, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, yang juga pada saat bersamaan berada di Bali karena ada sejumlah tugas, pertemuan dan kegiatan, Provinsi Bali berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Pemerintah dan warga masyarakat Bali beserta seluruh komponen terkait secara berarti dan dengan gemilang kembali mengukuhkan dan menumbuhkan pandangan dan pendapat publik nasional dan internasional. Intinya adalah bahwa Indonesia semakin bangkit, bangun, tumbuh, dan tangguh dari Bali. Penulis yang juga berkesempatan menyampaikan kata sambutan pembukaan di Bali dalam sebuah kegiatan lain, yaitu seminar dan workshop tingkat nasional bertajuk Digitech Festival se-Indonesia, berpendapat bahwa perihal keberhasilan dan kemajuan tersebut adalah karena peran, kinerja, dan kepemimpinan Gubernur Bali Iwayan Koster dan jajaran Kapolda Bali Irjen Pol Iputu Jayandanu Putra dan jajaran Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak dan jajaran Danrem Wirasatya Bali Brigjen TNI Hussein Sagaf dan jajaran, dan juga seluruh institusi terkait lainnya. Keberhasilan tersebut merefleksikan, menunjukkan, dan semakin mengkonfirmasi adanya kualitas hubungan dan kerjasama di antara keseluruhan institusi di Bali. Juga didukung dan ditopang oleh kultur masyarakat dan daerah Bali yang penuh dengan sistem nilai kebaikan dan kemajuan. Kultur kebersamaan, keutuhan, dan kegotong royongan masyarakat dan daerah Bali sangat mewarnai dan memaknai setiap dan seluruh agenda kerja dan kebijakan strategis serta acara dan kegiatan. Kualitas kinerja, kepemimpinan, dan keanggotaan institusi dan jajaran di Bali selama ini dan sebelum ini sudah terbangun baik, efektif, dan produktif, terutama ketika mempersiapkan dan menyelenggarakan keseluruhan rangkaian acara kegiatan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kegiatan persiapan KTT G20, apel siaga Kasatwil Polri, Rapimnas Kadin. Bali, Minggu 5 Desember 2021. Salam Indonesia sehat, aman, damai, tumbuh, tangguh, dan maju.